ambil foto di sini dulu. Ini berarti nggak? Biarin aja deh di atas ya. Ini foto terapi nih mas buat bayi kuning saya. Bisa dinyalain nggak foto terapi? Bisa. Oh yang nyala biru itu. Nah. Oh sampai udah tahu. Anak saya dulu lama selinju. Bukan karena bayi kuning ya? bukan. Apa? Karena Apa? lawan air ketuban ibunya. Terus noflek di paru-paru. Jadi gugur. Disedot ya? 10 hari kalau 10 hari? Jakarta lah ya? Surabaya, saya asli Surabaya. Oh, iya. Jember. Jember. Surabaya istri saya dipindah ke kantor Jakarta akhir 2010. Dulu kantornya di sana semua. Ini cuma biru gitu. Iya, fototerapi mulai. Kalau yang kasurnya aja kamu diambil. Oh iya. Kasur letak. Sudah kok. Kalau di pasaran sampai berapa bro? Pernah dapat informasi bro? Ya, iya, kita ini juga dulu penjual inkubator pak. Jadi tahu pasaran. Dia bisa bervariasi. Kita ini sebenarnya yang ukuran gede ya, ukuran gede sebenarnya lagi dipinjam juga. Kita punya 3 sebetulnya di sini, cuman lagi dipinjam itu bervariasi antara 25 juta sampai 75 juta. Kalau orang beli kan ya eman ya, maksudnya cuma buat bayinya dia. Ya buat apa dia beli? Makanya adanya cuma di rumah sakit. Jarang orang yang beli. Jadi kita bikin kecil itu 2,5 juta. Sudah siap pakai. Oh ya kayak gitu. Dipakai. Jadi kita pinjem-pinjemin aja. Ya kan jadi fungsinya banyak. Gitu ya. Bisa dibuka bro. Nah, ini kan Saya kayak jutak-jutak. Nah, dia ada actionnya. Nah, sini bro. Palanya nih gitu ya. Nah, nggak usah doti, nggak apa-apa bro, malah gitu ya. Tangan barusan aja bro, tangan yang sebelah, nah itu bro. Nah, gitu. Baru mau masuk. Coba. Tar aja budiman ya. Oh iya. Mau ada tamu agung. Sudah bro. Udah. Kalau gitu sekalian kita bareng-bareng foto juga sama. Oh iya. Ini tim saya nih. Oh, semuanya. 3 ya. Ntar kita dapat kirim ini ya. Iya. Attachment-nya ya. Mungkin yang pertama PDF dulu, besok harinya baru saya kirim fisiknya, fisik korannya. Oh, ya, fisiknya belakangan aja. Oh, iya. Iya, saya JPEG-nya dong. Iya. JPEG-nya dulu. Nanti PDF. Apa dia? Nah. Nggak mau JPEG. Oh, foto ini. Oh. Oh iya, JPEG tak pikir yang halaman korannya. Enggak. Foto ini aja kirimin ke saya. Dan Ini mau dicolok nggak? Sekarang yang ini bro. jangan. Sama ya. Tadi colok. Nah, dia ini sebenarnya spesial buat ini. Sudah ukurannya sudah pas. Ah, Tapi kalau biru ini yang diambil warnanya atau? oh bukan. Memang itu Panjang gelombangnya. Itu panjang gelombang 635 nanometer. Tapi bolam gitu nggak ada. TL gitu yang dijual warna. Ini bukan lampu biasa. Bukan lampu TL. Tapi kan TL gitu Bukan. tapi yang warna biru. Bukan. Panjang gelombangnya khusus. Blue light. Ini nggak banyak, nggak diambil angetnya gitu nggak ya? Bukan Kalau anget, terapi kuning. Ya memang Panjang gelombang itu. Nah, ya. Tapi kalau kuningnya bayi itu bukan sama kayak kuningnya orang dewasa, sakit kuning itu beda ya. Bilirubin kan kalau bayi. Kalau orang dewasa kan hepatitis. Ya hepatitis. Udah komentar apa fototerapinya? Mau fototerapinya ada. Ya ini taruh situ atasnya gitu kan. Pas. Karya-karya yang aplikatif ini yang sering dibaca orang. Gitu ya. Biasanya kalau ada yang tertarik, Iya. besok bisa ngubungi lewat mana gitu. Oh iya memang. Ada sering Banyak kan semuanya dari tulisan-tulisan
media massa orang tahu. Oh iya. Ada mau beginian nggak? Kelihatan. Apa ya? Bunyinya di sini bro. Hmm? Oke, action apa gitu ya? Mau kodok-kodok kabel ya? Kodok kabel. Iya loh. Nggak pakai ini. Enggak usah bro. Kalau itu kelihatan Kelihatan yang tukang buat bengkel. ya. Ya kita aja. Tukang bengkel kok mas. Baik, bertiga foto lagi dong. Foto lagi bertiga. Nebeng tukang foto nih. Agak sini mana aja mas? Iya masnya nih kalau kecil kan. Tahu apa ya? Ya sempit ruangannya soalnya. Ada. Udah cukup sampean, udah selesai. Tanya-tanya juga Iya, iya. caranya. Itu kalau orang jelas dari artikel itu panjang kan? Pakai alat rekam toh? Enggak. Ibu nyatet apa? Dibaca aja artikel saya tuh banyak nanti. Dari mulai Berapa sekarang. link kemarin ada kalau enggak 6 link. Lebih. Lebih ya? Oh, saya kan Oh, tulis blognya cuma panjang. satu. Oh, blognya cuma satu, tapi itunya macam tulisannya. Bro, mulai maksudnya dulu bro. Ya, Perairan itu. Baran Jakarta. Kalau ada kayak biodata print-printan gitu bro. Biasanya kan kayak Wah, apa iya. belakangnya. Di blog saya. Terus sudah ada ya? Jakarta. Ini Oh, saya umur 60 sekarang. dosen Dosen teknik musik. ini ceritanya tahun berapa? Awal-awal sekali ya, itu tahun 89 itu. 1989 itu dalam bentuk tugas merancang mahasiswa. Jadi belum skripsi itu tugasnya. Dulu ya. S1 S1. teknik sini. Teknik ini. Terus baru pertama dibikin selesai jadi inkubator kayu kecil ada di atas sebetulnya. Itu tahun 2001. Kayu, memang kayu dari. Oh iya, itu kayu. Oh ini. Ini bukan yang itu, tapi di atas. Ini bahannya kayu kita. Ini metal tapi itu kayu. Motif kayu. 2001. Ah, Itu sudah dosen itu sudah. Masuk sekarang. Oh, saya sih dosen dari tahun 2009. Waktu yang setelah 89 Itu kan udah 10 tahun saya dosen. Waktu 89 itu sudah. Mahasiswa saya. Oh, waktu itu mahasiswa. Oh, mahasiswa saya. Saya dosen, saya bimbing betul. Tugas merancang Tugas makanya. merancang. Ah. Terus benar-benar sudah jadi itu Tahun 2001. Jadi skripsinya ya saya on and off lah setelah tahun 89 tuh baru tahun 95 yang agak serius. Ada mahasiswa skripsi, tahun 97 ada lagi skripsi, tahun 2000 ada lagi skripsi, dan jadi tahun 2001 jadi barang, jadi tes segala macam bisa dipakai, tapi itu nggak dipakai. Kalau tertarik sekali inkubator. Iya, itu ada ceritanya. Itu kalau Anda baca detail sebetulnya di artikel-artikel itu ada, tapi gini ceritanya. Waktu itu saya ke rumah kakak saya, dokter anak. Dia bawa inkubator kecil, dia bilangnya Tufus. Itu rusak. Nah, terus saya bacain lah kesalahan. Oh, terang aja ininya gini, terang aja pemanasnya gini, macam-macam kesalahannya itu. Terus dia bilang sama saya, loh kamu ngerti? Kapan mau itu? Kenapa nggak kamu aja yang bikin? Nah disitulah saya merasa benar lah, harusnya saya aja yang bikin kalau saya ngerti gitu kan. Ini orang mungkin mengerti, tapi luarnya aja kayak
bentuk luarnya dan kemudian dia tahu pakai heater tapi pasang aja tadi harus berapa dan sebagainya kan mungkin nggak tahu. Makanya jadi heater rusak dan memang sebetulnya berbahaya kalau nggak ngerti benar ya. Karena kalau cuma menggunakan teknik aja Masang-masang bikin pasang pemanas itu kalau nggak tahu benar ya jadi berbahaya sebetulnya. Dan ini banyak Pak. Nah, Anda kalau ke pramuka yang jual-jual buatan sini itu murah, harganya mungkin 5 jutaan gitu ya, itu bahaya sebetulnya. Bisa benar bisa enggak gitu. Tapi yang jelas kalau saya bacain itu tidak sesuai dengan standar. Dari bahannya, dari cara bikinnya, dari pemanasnya, dari security-nya, dari saya lihat aja banyak kan saya ngomong. Terus kalau waktu yang barang pertama jadi itu habis berapa untuk buat? Ya kalau ini aja segitu jualnya itu nggak banyak juga kalau buat. Ini aja 2,5 ya Pak? Tapi yang gede gini nih mungkin habis 10 juta Pak. Jadi kalau dijual 25 juta untuk rumah sakit nih. Pertama kan memang pola pikir kita tuh pola pikir rumah sakit. Baru sekian puluh tahun kemudian berubah. Makanya jadi dokumen gratis. Terus tahun 2000 mulai tahun 2004 ya, itu udah ada beberapa orang selesai dan kemudian saya dan murid-murid itu berusaha untuk memasarkan sebetulnya. Ya, saya sebut aja nih yang model kayak gini, inkubator besar ya, inkubator besar dari rumah sakit ke rumah sakit. Baru tahun 2005 kita bikin perusahaan sebetulnya, small company, UKM gitu, dan kemudian ngantornya tuh di Serpong, di inkubator bisnisnya BPPT. Namanya? Inkubator bisnis namanya. Inkubator bisnis BPPT. BPPT-nya pemerintah itu. Oh. Dia tuh punya inkubator bisnis itu arti UKM teknik ya. UKM yang berbasis teknologi itu dikasih tempat sama dia, bayar. Jadi ngantor, tapi ada fasilitas bersama gitu. Ruang meeting, internet, telepon, fax, itu pun bersama. Berapa produk di situ ya? Jadi produk-produk teknologi, UKM kecil yang kurang mampu gitu dikasih space. Nah di situ kita ngantor. Waktu itu ya istilahnya komersilnya pernah gitu. Iya, waktu itu kita bikin mungkin sebulan 5 inkubator ginian ada. Jual dari hospital door to hospital door gitu. Dari rumah sakit ke rumah sakit. Iya, mahasiswa alumni. Udah selesai, semua udah selesai. Jadi waktu itu keunggulannya apa Mas ketika masuk? Tentu kita selalu akan ditanya orang apa sih keunggulan kita. Pertama, tentunya ini komponen buatan dalam negeri, jadi 90% boleh dibilang dalam negeri lah ya. Yang kedua, dia mencapai kestabilan panasnya lebih cepat. Yang ketiga, harganya lebih murah dari yang lain. Berbagai keunggulan, kestabilan temperatur lebih cepat. Tentunya aman lah kan, kita yang bikin, jadi jaminan itu ada di kita. Perbandingan kalau yang besar gini di pasaran? Nah itu, saya kasih perbandingan ya. Jadi kalau kita, jadi level paling rendahnya tuh kira sekitar 20 jutaan, level paling rendah. Level menengahnya itu sekitar 50 jutaan, level tingginya 75 sampai 100-an juta. Jadi tentulah makin tinggi level tuh seakan-akan makin canggih ya, walaupun fungsinya sama aja, tetap untuk angkatin bayi. Temperatur kulit bayi ada, terus automatic control, terus humidity control, terus bagus bikinannya, tapi ya berat. Nah saya bilang keunggulan kita itu adalah hemat energi. Kenapa hemat energi? Ini satu-satunya kunci yang tentunya orang lain kurang memahami. Pertama, kalau inkubator dari luar negeri itu powernya gede Pak, mungkin 400-500 watt. Kenapa power gede? Karena temperatur lingkungan di sana rendah. Oh, menyesuaikan sana ya? 0 derajat, dia di luar tuh 0 derajat, di dalam tuh 15 derajat dalam ruangan. Itu udah pakai heater tuh.
15 derajat buat bayi dingin Pak, itu lebih dingin dari puncak. Jadi dia harus pakai power gede untuk dapat temperatur 33-34 di dalam kan. Nah, temperatur di dalam itu sedikit lebih rendah dari temperatur tubuh manusia ibu gitu. Jadi 33-34 kan. Jadi dia perlu energi besar. Nah itulah yang diimpor kemari. Sehingga penggunaan energinya boros. Nah kita kan startnya dari 28-29 toh. Temperatur ruang kalau nggak pakai AC itu mungkin 29 lah biasanya ya. Ke 33-30 kan nggak jauh. Jadi kita hemat energinya. Mungkin cuman yang gede kita punya tuh cuma 160 watt. Jadi hemat energi Pak. Oh, produk-produk luar itu kalau Iya. mau masuk Indonesia nggak disesuaikan Indonesia. Ngapain disesuaikan sama Indonesia? Udah aja yang ada itu nggak dipikirin. Tapi dia pakai electronic control. Jadi toh yang dibutuhkan temperatur dalam kan. Emang untuk ngatrol suhunya itu untuk nurunin sampai. Jadi dia ditahan di 33-34 pakai electronic control. Habis itu kan dia menyesuaikan. Nah, electronic control ini juga mahal dulu ya. Ini juga ada elektronik Iya. kontrolnya. Perusahaan mau dicoba. Nah, ini kan tahun 2005 ya. Waktu awal-awal itu kita tuh ragu-ragunya karena si electronic control itu juga buatan luar negeri harganya mahal. Waktu itu belum ada bikinan Cina Pak. Yang ada muncul pertama ini bikinan Korea ini, yang relatifly terjangkau harganya, lebih murah daripada yang lain, tapi juga performanya bagus kan kita ngetes. Nah inilah yang akhirnya kita pakai. Nah, tapi sekarang sih udah banyak bikinan Cina dan sebagainya. Waktu itu Cina belum jadi negara industri. 2005. Kalau ini tuh ya taruh ada tombol-tombolnya gini ya? Enggak. Yang itu. Enggak. Jadi gini, yang itu spesial energinya kita ukur pas buat ruang yang terbatas itu kabinet. Jadi sebetulnya dia nggak pakai controller sebetulnya. Energinya udah segitu, dia hanya akan sampai On 40 watt ini. Jadi kan ini kan, begitu di on dia naik terus, tapi ini agak lama ya naiknya. Nah nggak apa-apa dia lama, kenapa? Karena dia 24 jam terus menerus nyala Pak. 1 bulan. Bayi prematur itu. Jadi kalau dia stabilnya 1 jam ya nggak apa-apa. Nah kemudian kita pakai pemutus arus lah katakan. Kalau dia filternya itu sampai 40-45 dia putus. Dalamnya itu kira-kira sampai 33 gitu. Jadi kalau jika ada darurat suhu Ya, sampai 40. suhunya cuma segitu aja. Emang energi 40 watt kan? Hmm. Nah, jadi hemat energi. Ini karena spesial untuk di rumah. Di rumah siapa? Di rumah golongan menengah. Nah itu awalnya ada gagasan untuk Iya, meminjamkan benar, itu gimana? panjang. Ini ceritanya panjang. Jadi dulu di sini ada project namanya Imhere tulisannya. I'm here. Oh, iya. Ini ada singkatannya. Saya sendiri Itu nggak punya hafal. UI atau? Oh iya, dari dikti. Oh, Indonesia Managing Higher Education. Indonesia Managing Higher Education. Terus Relevance and Efficiency. Nah, itu proyek dari dikti. Departemen ini dapat, departemen education ya. Proper gede sebetulnya, sekian M lah, mungkin 2-3 tahun. Terus dibagi-bagi subproyek. Di antaranya subproyek itu ada yang namanya, misalnya seperti ini ATI, tahun berapa tuh? 2010. ATI, Advanced Technology Implementation. Artinya hasil-hasil yang ada di laboratorium ini diimplementasikan ke masyarakat. Nah, salah satunya inkubator. Jadi kita bikin inkubator, disumbangkan ke rumah sakit ibu dan anak. Nah, disumbangkanlah beberapa. Kemudian 1 year after. Ada berapa unit waktu itu Mas? Waktu itu mungkin tiga unit. Terus Sekitar sini ya? oh Ada di sini. rumah Depok sana, di Depok 2 di periksa sana, wah ternyata utilitasnya tinggi lah ya. Banyak lah bayi dimasukkan 6 jam. Kan sebetulnya bayi emang mesti apa namanya sedikit demi sedikit tuh turun sampai
lah dari pemberi proyek. Nah, Bisa kemudian manfaatnya. nah, ada duit sisa proyek itu saya bikinin inkubator lagi. Oh. Saya bikinin inkubator lagi. Kita sumbang ke puskesmas di Bojong misalnya. Terus saya minta dia report. Saya kasih buku logbook, saya minta dia report. Report pertama aja dia nggak pernah report lagi setelah itu. Dia report pertama saya lihat tidak 1 bulan dan 20 bayi masuk. Yang di Bojong puskesmas ya. Wah, ternyata itu Sebelumnya dia nggak punya Pak ya? dia punya kecil tapi bikinan lokal yang itu dia yang saya bilang tadi. Oh, iya. Berbahaya sebetulnya, tapi toh dipakai juga gitu ya. Udah bolong-bolong Pak, dia pakai kaca udah pecah-pecah katanya. Ini kacanya kaca. Oh ini akrilik bukan kaca. Itu juga ya? Itu. Emang nggak boleh pakai kaca sebetulnya. Nah ini dia nih. Anda bayangin kan kalau bayi mancal-mancal ini pecah ya. Bahaya. Nah terus dia kasih report sebulan udah 20 kali masuk, baru saya sadar bahwa keputusan banget ini untuk masyarakat bawah. Kemudian terbersihlah di kepala saya, kenapa nggak kita pinjamkan saja ke para ibu bayi prematur di rumah. Pertama, ongkos NICU itu mahal tuh. Iya. Semua orang bilang sini NICU itu bervariasi, ternyata ya dari 500.000 sampai 8 juta rupiah sehari bayi prematur itu. Ya obat, ya selang, ya perawatan, ya dokter, ya inkubator gitu kan. Jadi kalau mana kalau nggak bisa langsung terus. Berapa tadi Pak kisarannya? 500.000 sampai 8 juta. Ini keluhannya si bapak-bapak bayi Iya. semua nih, mereka maksa minta keluar habis Ya segitu besarnya. gitu ya. Yang namanya golongan menengah bisa pindah jadi golongan bawah. Iya, gara-gara sakit. Sakit sebentar. Kalau sehari 5 juta aja, coba bayangin sebulan 30 kali 5 harus 50 juta, sampai jual motor pun nggak cukup tuh. Gitu loh. Nah jadi kita pinjemin di rumah, mula-mula dekat-dekat Depok sini, ya. Karena saya taruh di blok. Posisi sekarang kalau tadi kan yang proyek ember itu rumah sakit. Rumah Terus sakit, setelah itu ada sisa puskesmas. Sekarang pernah ada rumahan juga. Ini kita punya 11, sekarang ini semuanya ada di luar. Cuma satu ini baru jadi dipinjam. Emang kita pinjam ini? Makanya individu ya, bukan rumah Individu. sakit puskesmas. Bukan, ini nggak ada hubungannya sama rumah sakit. Langsung pinjam ke sini. Nah mula-mulanya saya anterin tuh daerah Depok. Lama-lama kita udah dikenal orang ambil sini. Saya SMS kan komunikasi, bisa tanya bisa ambil ya bisa. Jadi kalau sampai baca blog saya itu semua Responnya bagaimana? Dari yang- mempromosikan. Ya buktinya kita habis Iya. nih peminjaman gratis inkubator bayi gratis. Berarti sekarang yang 11 ini di luar yang proyek Itu udah ember selesai, itu kan sudah- 1 tahun tuh proyeknya selesai. Artinya itu ditarik lagi atau di Enggak, itu sumbangin aja udah. Oh, Emang maksudnya yang buat nyumbang kok? Bojong Sari itu juga sudah. Udah saya sumbangin itu. Oh, Buat kalau dia. yang 11 ini yang untuk Ini kita bikin pinjam-pinjam. lagi, tapi sekarang yang banyak yang kecil ini. Untuk rumahnya ya. Karena kita berpikir sekarang untuk umum. Tadinya kita punya gede segini kan, dimasukin ke rumah orang miskin mas. Beludak-beludak, susah. Jadi kita cuma bisa parkir di ujung gangnya aja. Beludak-beludak ke dalam. Hancur ini kakinya. Satu. Yang kedua listriknya 400 watt. Itu masih cukup 450. Enggak, ini kan dulu ini. Nah, Itu 200 watt yang ini. Jadi kalau kita pasang inkubator bayi, jadi nggak bisa setrika. Setrikanya 250 watt. habis. Makanya. Terus bawanya juga susah kan. Nah, akhirnya kita berpikir, oh kita mesti merancang baru. Totally berbeda tujuan. Kalau ini tadinya untuk di rumah sakit, donor ini satu lubangnya 1,5 juta. Untuk membuat itu. Sekarang itu nggak pakai lubang. Oh, Jadi bukanya gini, nggak buka, yang bayi masukin aja, simple. Kalau dulu sekali ini kan supaya tidak Ini keluar. kan perawat, bukan perawat. Biasanya dikasih tempat tangan di sini. Oh, iya. Perawat tuh ngoprek-ngoprek bayi, Heeh. selang yang dipasang gitu. Kalau ini ibunya sendiri kan, masukin baru ibunya sendiri. Tapi ada pelatihan dulu untuk orang tua. Nggak ada, gampang kok. Sama juga bisa, bayi masukin aja bayi.
Ini tinggal dicetekin nyala. Jadi memang kalau bayinya goyang-goyang Pak, harus Enggak, tidur dulu baru dimasukin. nggak apa-apa. Itu ngelek-ngelek enggak. Jadi ini dibikin simple. Cetek nyala udah jalan. Jadi nggak ngapa-ngapain lagi. Makanya juga panasnya udah kita ukur Nah, banget. penguncinya juga emangnya nggak jatuh gitu. Maksudnya Ini kan kalau bayinya tiba-tiba tengkurap gini, ini buka ini. ya sama aja di rumah sakit juga. Jadi Ini kan gampang ya. ya ibunya mesti jaga. Jadi memang kalau di rumah ibunya 24 jam. Sampai sama ibu sama Iya iya. saya bilang begini, ada nggak orang bersih bertahun-tahun? Nggak ada. Bertahun-tahun sampai kita bisa sendiri. Dan dia jagain kita 24 jam. Posisi sakit. Nah ini anak dijagain ibu 24 jam, nggak stres. Kalau di rumah sakit bisa sampai ibunya pulang. stres. Setiap kali kalau mau pakai ASI pun sudah. Ini yang bikin bayi di rumah sakit lama. Nah, Oh, karena stres mungkin sakitnya. kalau ibunya stres, bayi stres. Ya ibunya stres bisa sama Iya. anaknya. Anaknya stres nggak ada ibunya. Kita aja di rumah. Waktu SD SMP nggak ada ibu di rumah stres. Ada ibunya. Ini sudah ada yang dari maksudnya kan mulai dipinjamkan. Mulai dipinjamkan Lalu kan Januari 2012. mulai sistem pinjam gitu ya. Sampai sekarang udah lebih dari 100 bayi terselamatkan. Ya tentu kita nggak langsung 11 itu ya. Mungkin 3 dulu awalnya, terus 6, terus sekarang. Nah kita punya agen peminjaman di Pemalang. Ya sudah ditempati berapa unit di sana? Ya, kita taruh 1. Nah, di Pemalang taruh 2, di Magelang taruh 1, di Semarang taruh 1. Itu kita kenal semua orangnya memang memang mau berniat tulus. Pak Pemalang, Pemalang ya Pemalang, Magelang, Magelang, Semarang. masing-masing satu. Nah 2, Pemalang 2. Oh Pemalang itu. Yang di Pemalang tuh udah lama, jadi udah setahun lebih, sudah manfaat lah. Dan intensitas pinjaman Kalau yang Magelang sama Semarang baru Januari kemarin. Jawa Timur belum ada. Ya saya mau di 34 provinsi, sebentar lagi Jawa Timur. Doain Siap. biar banyak yang bisa tertolong. Dan ini gratis, nggak ada urusan rumah sakit, nggak ada urusan birokrasi pemerintah. Ongkos untuk obat ini Nah itu dia. Gimana semuanya? Terus juga bilang, gimana sih bisa? Saya ini apa ya? Tapi kita usahain aja, orang yang bukan jalan. nyatanya jadi gitu ya. Nyatanya sekarang udah 11 dipinjam semua, coba bayangin. Dari November sampai Januari 40. November 2013 kemarin sampai Januari kemarin habis 31 itu 40 bayi yang menggunakan. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang 3 minggu, kebanyakan 3 minggu, 4 minggu. Karena kan naik barangnya sampai 2,3, 2,5 gitu ya, dari 1,5. Nah kalau di rumah sakit nggak naik ya. Habis ibunya jauh, kemudian sama dokter, mohon maaf, dikasih susu formula. Enggak saya susu formula buat bayi. Aja ngirim siang ngirim susu. Emang gitu, terus diangetin lagi kan gitu. Kali ini habis di rumahnya Di dia rumahnya nanti sendiri. kalau mau nyusuin Enak. dikeluarin dulu. Jadi 24 jam di care sama ibu. Kalau di rumah sakit. Ini nggak membutuhkan suster atau apa gitu. Enggak ibunya lah. Emang suster yang terbaik ya ibunya. Lebih baik daripada suster. Kita ngurusin saya ke rumah sakit, saya lihat ada berapa sih? Dia 20, ada berapa suster? 3. 3 yang itu. Iya, untuk dilayani gitu. Jadi sana nangis mencong, sini disusulin, sana mencong, susternya sih ini ya, emang berat kerjanya kalau saya bilang. Banyak. Oh, Tapi ada harus di bener-bener bawa surat keterangan miskin gitu untuk administrasi. enggak
Pokoknya mau minjem gitu ya. Tampangnya udah kelihatan Pak, orang yang butuh tuh. Dari teleponnya, dari SMS-nya semua udah kelihatan. Jadi saya percaya aja, insya Allah semuanya ini Allah yang mengajarkannya. Emang benar, pernah suatu saat jalan-jalan di inkubator sama dia dipinjemin lagi ke orang lain. Jadi out of control kita kan. Sampai cuma udah di Bandung Pak. Coba dia minta ini balik lagi. Ini sekarang ada satu di Bandung. Jadi udah akhirnya Jawa Barat juga ya. Tangerang ada, Cimahi lah, Bandung lah, Subang. Karena mereka tuh bisa ngambil ya, bukan? Saya bilang ambil deh, jangan saya suruh ngambil Mbak. Kalau Depok sini saya nggak apa-apa. Terus dari mereka nggak pernah ada keluhan gitu dari yang orang Kita monitor. Jadi saya ini selalu nge-SMS semua yang lagi ini 2 hari sekali. Gimana perkembangan bayinya, berapa beratnya, dua gimana beratnya, kalau ada kita yang jawab dari dia. Jadi kalau misalnya kalau nggak ada keluhan yang kuning tadi nggak usah pakai ini ya cuma. Oh iya, ini ya fototerapi ini kita cuma sedia 2 sebetulnya. Tidak 3 kita Somalin yang keluar kota itu. Sekarang kita bikin 2 ini. Dan ini kira-kira 1:4 lah. Dari 4 inkubator ada 1 yang membutuhkan fototerapi. Tapi kalau banyak. Oh, saya kira itu dulu setiap yang prematur itu harus dikasih. Enggak, dulu. kalau dia kuning aja. Oh. Mungkin 1 dari 3 kasusnya ada yang kuning. Kalau misalnya dari luar Jawa itu Harus. saya nggak pernah konsultasi sama maksudnya diorder sama Kementerian Kesehatan atau apa gitu terus Iya, masuk produk massal Anda rumah sakit misalnya, rumah sakit bisa nggak kita dapat kalau saya sumungin ke Anda gratis, kan Anda tarik bayaran dari nggak ekstra. Padahal saya maunya, kecuali kalau saya yakin bahwa Anda akan pakai inkubator ini gratis, gitu. Ya nggak? Saya bukan akan mengancam. Mungkin kita perlu kontrak bahwa Anda berjanji bahwa Anda menggratis. Nah, kan ini bertentangan sama rumah sakit. Rumah sakit kan maunya bayar semua kan? Nah, cocok nggak? Makanya ini inkubator. Jadi bottom up sebetulnya. Ini memberdayakan masyarakat sendiri. Kami ini adalah rakyat yang memberdayakan diri sendiri, menolong masyarakat sendiri. Nggak pakai birokrasi pemerintah, nggak pakai rumah sakit. Kalau dia pesan ke saya misalnya, ini nggak ada uang hengki-pengki, nggak ada komisi, nggak ada. Ini 2,5 juta murni. kalau ada istilahnya komunitas warga satu kecamatan mau iuran mau order gitu kan. Silahkan aja, jamin ya bahwa ini gratis. Untuk Oh Anda iya, sendiri loh. nanti kesananya juga harus gratis. Gratis. Jangan terus Anda mengambil Iya. keuntungan dari udah murah dikasih gratis, Anda dapat keuntungan lagi. Rakyat menderita kan? Kan ini mau menolong rakyat, menolong golongan bawah. Nanti kita bikin yang nggak pakai listrik ya. Pengembangannya. Apa itu aki? Tenang aja. Oh. Tenang aja dulu. Pakai paten-patenan itu. Ini nggak dipatenin. Jadi saya kalau Anda lihat di tulisan saya unpatented grassroots incubator. Jadi emang inkubator grassroots yang tidak dipaten. Orang boleh hidup. Bahkan saya kasih petunjuk kalau rakyat itu. Misalnya rincian komponen. Kalau distributor yang memang udah besar dan ngapain dia mau ngambil keuntungan berapa? Mau dijual mahal orang ya lihat. Dijual mahal kok. Ini rumahan ini kok mahal gitu. Nggak masuk akal tuh. Ini maksudnya buat nolong. Kalau ada yang mau bikin, saya guide. Mau bikin ya, buat masyarakat sana ya silakan. Makanya gambarnya kita ekspor di internet. Orang belum. Nah sekarang orang dari Banjarmasin telepon, SMS dari Surabaya telepon, dari Gresik, dari Kediri telepon. Akhirnya saya bikin jadi saya bikin sebuah ide nih, inkubator darurat. Kita taruh gambarnya di internet. Semua yang dari luar kota saya nasihat ini bikin aja deh. Ini caranya, lihat gambar. Punya internet ya? Kalau nggak punya saudaranya dia kirim gambar. Bikin dari kardus mas, kardus segede gini, bolongin kayak gitu ke di tempat sisinya, kira-kira segede itu, terus pakai lampu meja 40 watt.
mata bayinya itu kita selamat. Udah ada dua. Itu untuk nyorotnya itu atasnya kan kardus itu harus Iya, terbuka. buka, ya Oh, buka. buka aja Buka biar atasnya. buka. Oh, nggak harus itu. Jadi jangan tutup malah, nanti nyorotnya gimana? Jadi nyorotnya pakai lampu meja, 100.000 harganya. Saya udah lihat di Carrefour. Kasih lampu 40 watt. Jadi modalnya 100.000. Satu di Bekasi, orang Bekasi, satu di Gresik. Karena buat kayak gitu ya. Konsultasi terus ya. SMS aja lah semua orang udah punya SMS. Kalau internet orang bawah nggak punya. Jadi lancar jalan, mau selamat. Naik 3 kilo. Tapi itu nggak dijamin kalau nggak, tapi nggak mungkin kepanasan ya. Kalau Makanya saya bilang lampunya 40 watt. 40 watt itu aman. Kayak ini aman. Tapi kalau segini karena ini 40 ya nggak mungkin bisa sampai Nggak tinggi ya. nendang deh, nggak bisa sampai tinggi. Kalau ini masih mungkin. Oh ini powerful, ini masih 300 watt aja. Jadi nggak mungkin kebakar juga, karena memang ya energinya masih gitu. Ini biasanya gini orangnya tahu dari mana? Apa dari Blog saya. Oh. Pertama dari blog saya, kedua Terus narsis apa dosen narsis terus. iya, benar. Intinya adalah gini ya, kalau saya sih melihatnya kalau dosen memang harus nulis sebetulnya. Ya. Kemudian blog ini kan sesuatu yang modern, kita handle. Kalau buku, saya nulis buku banyak. Emang siapa yang mau baca buku saya?